Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu, alhamdulillah baik. Sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan ya anak-anak. Ya Bu, amin. Nah, ada yang tidak masuk hari ini atau masuk semua? Nihil. Ya, alhamdulillah kalau masuk semua. Ibu mau mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, jaga jarak, terus jangan lupa rajin mencuci tangan agar kita tetap sehat dan terhindar dari virus COVID-19 ini. Dan tetap stay di rumah, jangan pergi kemana-mana karena ini kan mau lebaran ya, pasti pada orang-orang tuh pada mudik kayak gitu, kemudian kita di rumah aja. Kalau yang jauh ya jangan mudik dulu, ditahan dulu biar keluarga kita tetap aman. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai teks berita. Anak-anak, apakah kalian pernah membaca atau mendengarkan atau menonton berita? Pernah. Pernah Bu, pasti semuanya pernah ya. Kita bisa menonton berita, membaca berita itu kalau medianya tulis itu kita bisa membacanya di koran, di internet juga sekarang sudah banyak berita-berita media online. Terus di televisi juga ada, di radio kita juga bisa mendengarkan teks berita. Nah, untuk yang pertama, Ibu akan membacakan mengenai tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian teks berita, menyebutkan unsur-unsur berita 5W per 1H yang didengar dan dibaca dengan benar, menyebutkan struktur teks berita, menyebutkan ciri-ciri teks berita, memberikan tanggapan atas isi teks berita, mempresentasikan ringkasan teks berita yang telah ditulis. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai ini semua ya anak-anak. Ya Bu. Nah, yang pertama itu ada pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi yang mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Jadi teks berita itu berisikan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang sudah terjadi atau sedang terjadi. Seperti contohnya tuh kayak banjir kayak gitu, terus kemacetan kayak gitu. Nah, ini ada contoh teks berita. Di sini ada menjelang lebaran pelabuhan Merak mulai padat. Ibu akan memberi waktu 10 menit cukup ya anak-anak? Cukup. Untuk membaca teks berita. Dekat. Ya, sudah dibaca ya anak-anak? Sudah. Nah, jadi ini teks berita. Teks berita itu berisikan mengenai informasi berita yang telah atau sedang terjadi. Seperti ini contohnya. Nanti kita akan bahas mengenai contohnya ya. Kita lanjut dulu untuk ke materi berikutnya. Nah, tujuan dari teks berita itu untuk mengkomunikasikan komunikatif. Yang dimaksud dengan komunikatif adalah memberikan berita pada pembaca, penonton, dan pendengar tentang kejadian-kejadian yang pantas, penting, dan layak untuk diberitakan. Itu tujuan dari teks berita. Nah, yang berikutnya ini ada unsur-unsur teks berita, yaitu ada 5W dan 1H. Dalam proses pembelajaran memahami sebuah berita, tentunya kita harus memahami unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah berita. Adapun unsur-unsur berita terdiri dari 5W per 1H, yaitu ada what, who, when, where, why, dan how. What. Yang pertama yaitu what. What itu artinya apa? Peristiwa apa yang sedang terjadi, berisi tentang pernyataan yang menjawab pertanyaan mengenai apa peristiwa yang sedang terjadi, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu who, siapa yang sedang diberitakan, dari berita itu siapa yang sedang dibahas itu. Nah, yang selanjutnya yaitu when itu kapan, menyebutkan waktu kejadian berita. Jadi kapan peristiwa itu terjadi, bisa tanggal atau pada
sore hari kayak gitu, hari, tanggal, tahun gitu ya. Yang berikutnya itu gue berisikan deskripsi lengkap tentang tempat kejadian dan where ini di mana peristiwa itu terjadi, bisa jalan lengkap atau di mana kayak gitu. Yang berikutnya yaitu why, mengapa, berisi alasan atau latar belakang peristiwa itu terjadi. Why, mengapa peristiwa itu terjadi, kok bisa sih ada kejadian seperti itu kenapa, dan itu nanti dijelaskan di why ini. Nah, yang berikutnya yaitu ada how, berisi penjelasan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkan. Itu ya unsur-unsur berita 5W plus 1K. Nah, yang berikutnya itu ada unsur-unsur pembuatan berita. Unsur-unsur dalam pembuatan berita yang pertama yaitu aktual, mengandung unsur terkini, terbaru, terhangat, baru saja atau sedang terjadi. Pengertian terbaru bisa merupakan fakta terbaru yang ditemukan dari suatu peristiwa lama atau peristiwa yang baru saja terjadi. Yang kedua yaitu faktual. Dalam unsur faktual, kejadian benar-benar merupakan suatu kejadian kenyataan, bukan suatu rekayasa, khayalan atau karangan. Fakta dalam sebuah berita muncul dan diperoleh dari sebuah kejadian nyata, pendapat maupun pernyataan. Nah, yang berikutnya yaitu unsur penting. Ada dua hal dalam berita dinilai penting. Pertama, tokoh yang terlibat dalam pemberitaan adalah tokoh penting atau memiliki kapasitas yang telah diakui oleh masyarakat. Yang kedua, materi berita menyangkut kepentingan orang banyak dan mempengaruhi kondisi masyarakat. Yang keempat yaitu menarik, menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan dari masyarakat untuk menyimak isi berita tersebut. Peristiwa yang menarik dan diminati oleh masyarakat biasanya bersifat menghibur, aneh, memiliki unsur kedekatan, mengandung nilai kemanusiaan, mengandung unsur seks, kriminalitas, dan konflik. Nah, ini ada unsur-unsur pembuatan berita itu ya, ada unsur faktual, penting, dan menarik. Ingat-ingat ya, kalau perlu dicatat biar nggak lupa. Ya, Bu. Nah, yang berikutnya itu ada struktur teks berita. Ada beberapa struktur yang membangun teks berita. Struktur teks tersebut merupakan struktur yang membangun teks sehingga menjadi satu kesatuan teks yang utuh. Struktur teks berita terdiri dari orientasi berita. Orientasi berita berisi mengenai pembukaan dari suatu peristiwa yang diberitakan. Biasanya terdapat penjelasan singkat mengenai berita tersebut. Yang kedua yaitu ada peristiwa. Peristiwa berisi mengenai jalannya kejadian dari awal sampai akhir yang didasari pada peristiwa yang terjadi dan dijelaskan berdasarkan fakta dari lapangan. Yang ketiga yaitu sumber berita. Berisi mengenai sumber didapatnya berita tersebut. Biasanya berita yang ditambahkan sumber dituliskan pada media cetak seperti koran. Tapi tak jarang media elektronik juga menyertakan sumber berita, terutama di internet. Nah, yang berikutnya yaitu ada kaidah kebahasaan teks berita. Sedangkan kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks berita yaitu yang pertama ada verba transitif. Verba transitif merupakan verba yang dapat diubah ke bentuk pasif. Contohnya, pejabat Kementerian Luar Negeri Tiongkok menuduh kapal asal Vietnam telah lebih dari 1.400 kali menabrak kapal Tiongkok di dekat lokasi anjungan pengeluaran minyak yang kontroversial di Laut Tiongkok Selatan. Yang berikutnya yaitu ada verba pawarta. Verba pawarta adalah verba yang mengindikasikan suatu percakapan. Contohnya, dalam tayangan televisi di Iran, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa pertemuan di Geneva itu juga membahas sanksi yang telah merusak ekonomi negara yang sangat bergantung pada minyak tersebut. Yang ketiga yaitu ada adverbial atau kata keterangan. Adverbial adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain. Nah, yang keempat itu konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata
contohnya, kemudian, setelah, akhirnya, itu contoh dari kondisi temporal ya anak-anak. Dan yang berikutnya itu ada kalimat langsung. Kalimat langsung ada dalam sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti yang ada, yang apa yang dikatakannya. Sedangkan yang berikutnya itu adalah kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat kita. Nah, yang ketujuh, bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan itu baku dan sederhana, menarik, singkat, padat dan jelas, komunikatif, netral atau subjektif. Nah, yang berikutnya ini ada ciri-ciri teks berita. Ciri-ciri teks berita yang pertama yaitu menarik. Teks berita disajikan dengan judul yang menarik perhatian sehingga orang akan tertarik untuk membaca berita tersebut. Judul berita harus mewakili seluruh isi berita. Nah, yang kedua yaitu terkini atau aktual. Suatu teks berita harus merupakan peristiwa yang masih hangat atau baru sehingga masih ramai menjadi pembicaraan orang-orang. Jadi jangan berita udah lama, udah 2 bulan yang lalu untuk diberitakan lagi itu udah aktual ya, kayak kita itu udah basi, udah lama, udah nggak hangat lagi untuk dibicarakan. Yang berikutnya itu dapat dipercaya atau faktual. Teks berita harus berisi fakta atau peristiwa nyata. Bila kejadian yang disampaikan bukan fakta, maka kejadian tersebut tidak dapat disebut sebagai teks berita. Jadi harus faktual, harus kejadian nyata, bukan karangan, bukan rekayasa, itu real. Diterima oleh masyarakat. Teks berita harus seimbang atau berimbang. Maksudnya teks tersebut tidak memihak siapapun, sehingga berita tersebut dapat diterima oleh masyarakat luas. Yang berikutnya yaitu jelas. Teks berita disampaikan secara jelas dan mendetail sehingga pembaca berita mendapat informasi yang menyeluruh, tidak setengah-setengah. Yang keenam itu kalimatnya sederhana. Kalimat dalam teks berita harus sederhana, tidak banyak basa-basi, karena tujuan teks berita adalah untuk menyampaikan informasi atau fakta, bukan karangan isi. Jadi harus kalimatnya sederhana dan mudah untuk dipahami oleh pembaca. Jadi jangan menggunakan kalimat yang rumit yang bikin malah bikin pusing, nanti malah yang baca itu enggak hanya pasti. Nah, yang ketujuh itu harus segera disampaikan. Berita disampaikan dengan segera, tidak menunggu waktu lama. Tentu saja setelah kebenaran dari berita tersebut sudah dipastikan, karena jika tidak berita akan basi dan kurang mendapat perhatian masyarakat. Nah, itu sama seperti yang di atas itu ya, terkini atau aktual. Jadi berita itu harus segera disampaikan kalau sudah pasti kebenarannya. Jangan menunggu waktu lama, nanti malah udah hangat lagi dan beritanya itu udah gak menarik lagi untuk dibahas karena udah lama. Nah, yang berikutnya ini ada fakta dalam berita. Fakta dalam teks berita adalah suatu hal yang telah terbukti kebenarannya. Fakta berisi sesuatu yang benar-benar ada dan pernyataan dari sebuah fakta biasanya sulit untuk disanggah oleh siapapun. Sumber kalimat fakta yaitu fakta diperoleh dari peristiwa nyata. Yang kedua, fakta yang diperoleh dari hasil riset. Dan yang ketiga, fakta yang diperoleh dari pendapat seorang berdasarkan suatu peristiwa pengamatan. Nah, itu tadi ya, harus dari peristiwa nyata atau diperoleh dari hasil riset atau dari pendapat seorang berdasarkan suatu peristiwa pengamatan. Itu bisa narasumber itu fakta, jangan berdasarkan opini kita, larang rekayasa gitu ya. Nah, ini ada opini dalam berita. Opini dalam teks berita adalah suatu pernyataan yang belum tentu kebenarannya. Opini umumnya didasarkan pada pendapat atau gagasan seseorang dalam merespon suatu kejadian atau masalah. Kebenaran dalam opini bersifat pribadi. Dalam beropini, pendapat antara satu dengan yang lainnya mungkin berbeda dari sudut pandang yang dipakai akan hal lainnya. Itu tadi materi mengenai teks berita ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan?
Belum. Bu, tapi sudah paham ya anak-anak? Insya Allah Bu. Ya, jika sudah paham, Ibu akan menanyakan. Ibu yang akan bertanya kepada anak-anak semuanya. Tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai pengertian. Apa itu pengertian teks berita, Mbak Ayu? Ya Bu, teks berita itu teks yang melaporkan kejadian atau peristiwa yang mengenai peristiwa atau informasi yang mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi Bu. Ya, contohnya misalnya semalam ada kejadian kebakaran di GOR, itu tuh teks berita yang melaporkan kejadian nyata Bu. Ya, betul sekali. Jadi teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Itu ya anak-anak, seperti itu tadi yang disebutkan Mbak Ayu itu bisa. Nah, tadi juga kita sudah belajar mengenai unsur-unsur berita. Apa saja unsur-unsur berita, Mbak Yani? Ya, unsur-unsur berita itu ada what, who, when, where, why, sama how, Bu. Nah, itu artinya apa ya, Mbak Yani? What itu apa, who itu siapa, when itu di mana, where, kebalik apa ya Bu? Oh, ya coba diulangi lagi Mbak Yani. What itu apa, who siapa, when kapan, where di mana, why kenapa, how bagaimana. Ya, betul. Jadi unsur-unsur berita itu ada 5 W 1 H, yaitu what, who, when, where, dan why, dan how. What itu apa yang terjadi dalam berita. Who siapa, itu siapa yang sedang diberitakan, siapa yang sedang dibahas, siapa topiknya, siapa yang terlibat dalam berita itu. Who. Yang berikutnya when itu kapan peristiwa itu terjadi, harinya, tanggalnya, tahunnya, siang atau sore, itu when. Yang berikutnya itu where, di mana peristiwa itu terjadi, di mana kejadiannya, itu where. Dan yang berikutnya itu why, mengapa peristiwa itu terjadi, itu why. Yang berikutnya how itu bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, gitu. Itu unsur-unsur teks berita. Nah, yang berikutnya itu ada unsur-unsur pembuatan berita, Mbak Nurul. Apa saja unsur-unsur pembuatan berita? Unsur-unsur pembuatan berita yaitu yang pertama ada unsur aktual, kedua unsur faktual, unsur penting dan menarik. Ya, betul. Yang pertama itu ada unsur aktual, penting dan menarik. Untuk unsur aktual itu artinya yang baru itu masih hangat, dibicarakan dan baru saja terjadi, kayak gitu. Kita sudah bahas ini 2 kali ya. Jadi kalau kita itu harus aktual yang baru saja terjadi atau sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Jangan sampai berita yang sudah lama, udah basi diberitakan lagi. Yang berikutnya itu faktual, itu berdasarkan kejadian nyata, real, benar-benar fakta. Nah, yang berikutnya itu ada struktur teks berita. Struktur teks berita itu ada apa saja, Mbak Yani? Ada orientasi berita, peristiwa, sama sumber berita. Ya, betul. Jadi ada 3 struktur teks berita. Yang pertama yaitu orientasi berita, peristiwa, dan sumber berita. Nah, orientasi berita berisi mengenai pembukaan dari suatu peristiwa yang diberitakan. Biasanya terdapat penjelasan singkat mengenai berita tersebut. Yang kedua yaitu peristiwa. Peristiwa berisi mengenai jalannya kejadian dari awal sampai akhir yang didasari pada peristiwa yang terjadi dan dijelaskan berdasarkan fakta dari lapangan. Yang terakhir yaitu sumber berita. Berisi mengenai sumber didapatnya berita tersebut. Biasanya berita yang ditambahkan sumber tulisan pada media cetak atau koran. Itu juga di internet itu biasanya juga dicantumkan dari sumber beritanya itu dari mana.
dan siapa tahu kalian lupa. Nah, yang pertama yaitu kaidah pembahasan teks berita. Yang pertama yaitu verba transitif merupakan verba yang dapat diubah ke bentuk pasif. Yang kedua yaitu verba pawata adalah verba yang mengindikasikan suatu percakapan. Yang ketiga, adverbial kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain. Yang keempat, konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Yang kelima itu ada kalimat langsung. Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seorang yang sama persis seperti apa yang dikatakannya. Kemudian yang keenam itu ada kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Yang ketujuh, bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan itu biasanya baku dan sederhana, menarik, singkat, padat, dan lugas, komunikatif, netral, atau objektif. Nah, ini ada ciri-ciri teks berita. Ibu sekali lagi mau mengingatkan kalian mengenai ciri-ciri teks berita. Yang pertama yaitu menarik, disajikan dengan judul yang menarik perhatian sehingga orang akan tertarik membaca teks berita tersebut. Yang kedua itu terkini atau aktual, harus peristiwa yang masih hangat atau masih baru, dapat dipercaya atau faktual, itu kejadiannya harus fakta, kejadian nyata. Yang keempat diterima oleh masyarakat. Teks berita harus seimbang terbuka, maksudnya teks berita tersebut tidak memihak siapapun sehingga berita tersebut dapat diterima oleh masyarakat luas, jelas. Yang berikutnya itu jelas, mendetail sehingga membaca dapat mendapatkan informasi dengan menyeluruh, tidak setengah-setengah. Kalimatnya sederhana. Kalimat dalam teks berita harus sederhana, tidak hanya basa-basi, karena tujuan dari kita itu menyampaikan informasi atau fakta, bukan fiksi. Sekali lagi. Yang ketujuh yaitu segera disampaikan. Kita disampaikan dengan segera, tidak menunggu waktu lama. Jadi harus segera disampaikan biar tidak basi, tapi jangan ngejar harus segera ditayangkan, jangan, tapi juga harus dicek dulu kebenarannya. Jadi jangan langsung cerna dengan mentah-mentahnya, tapi harus dipastikan dulu kebenarannya. Nah ini ya fakta dalam berita dan ini dalam berita tadi sudah diterangkan, cuma ibu akan menjelaskannya sedikit. Jadi fakta dalam teks berita adalah suatu hal yang telah terbukti kebenarannya, fakta berisi sesuatu yang benar-benar ada, dan pernyataan dari sebuah fakta biasanya sudah diketahui oleh siapapun. Jadi fakta dalam teks berita, fakta yang diperoleh dari peristiwa nyata, fakta yang diperoleh dari hasil riset, dan fakta yang diperoleh dari pendapat seorang berdasarkan suatu peristiwa pengamatan. Yang berikutnya yaitu opini dalam berita. Opini dalam teks berita adalah suatu pernyataan yang belum tentu kebenarannya. Biasanya tuh pendapat dari diri kita masing-masing. Opini umumnya didasarkan pada pendapat atau gagasan seseorang dalam merespon suatu kejadian atau masalah. Nah, ini yang berikutnya yaitu ada perbedaan fakta dan opini. Yang pertama yaitu fakta, kebenarannya dapat dibuktikan, bersifat objektif. Pernyataan bersumber dari peristiwa nyata, riset ataupun pengamatan, bersifat pasti, data akurat, umumnya pendapat setiap orang sama. Kalau opini, kebenarannya belum dapat dibuktikan, bersifat subjektif, pernyataannya bersumber dari saran, gagasan atau pendapat pribadi. Yang keempat itu mengira-ngira, data kurang akurat, pendapat setiap orang berbeda-beda. Nah, ini ada 6 ya perbedaan dari fakta dan opini. Nanti dibaca lagi ya anak-anak. Ya Bu. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai ini contoh teks berita. Kita akan membahas mulai unsur-unsurnya. Unsur yang pertama yaitu peristiwa apa atau what. Peristiwa apa yang sedang terjadi.
Jadi dari teks berita ini, peristiwa apa sih yang sedang terjadi? Itu padatnya pelabuhan Merak. Nah, siapa tahu anak-anak lupa, tapi sebelum kita lanjut pembahasan, ibu ingin kalian membaca ya. Mbak Nurul silakan untuk baca paragraf pertama. Baik, Bu. Contoh tes berita menjelang Lebaran Pelabuhan Merak mulai padat. 10 hari menjelang Lebaran, pada hari Sabtu tanggal 15 bulan 11, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk-truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9, bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9, bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk penjualan, dan truk kontainer. Nah, ya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Jenny untuk paragraf kedua. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrian tersebut masih dalam batas normal. Antrian belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk ke kapal. Nah, ya itu tadi teks beritanya itu kita akan membahas mengenai unsur-unsurnya. Unsur yang pertama yaitu adalah peristiwa apa yang terjadi, yaitu padatnya pelabuhan Merak. Yang berikutnya yaitu siapa? Siapa yang mengalami peristiwa itu, yaitu truk-truk pengangkut barang non-sembako. Yang ketiga where, yaitu di mana peristiwa itu terjadi. Di mana peristiwa itu terjadi? Yaitu di pelabuhan penyeberangan Merak. Yang keempat when, kapan peristiwa itu terjadi? 10 hari menjelang Lebaran, 1, 15 November. Yang kelima why, mengapa peristiwa itu terjadi? Karena adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada 21 hingga 25 November. Bagaimana proses peristiwa terjadi? Proses tersebut menyebabkan antrian truk di pintu masuk kapal. Nah, ya itu tadi ya unsur-unsur dari teks berita menjelang Lebaran Pelabuhan Merak mulai padat. Itu unsur-unsurnya itu. Jangan lupa dicatat ya anak-anak. Baik, ya, Bu. Nah, ini Ibu ada tugas untuk kalian. Buatlah teks berita sesuai dengan peristiwa apa yang ada di sekitarmu. Itu tugasnya. Nah, jangan lupa untuk tadi ada unsur-unsurnya, untuk unsur-unsur teks berita, kayak pembahasaannya, terus juga ada struktur teks berita itu jangan lupa diperhatikan. Paham anak-anak? Paham. Ya, apakah sudah selesai anak-anak? Belum. Belum selesai ya. Ya udah, kalau belum selesai, kita lanjutkan saja untuk pertemuan berikutnya. Ini nanti dikerjakan di rumah ya anak-anak. Ya, Bu. Dan jangan lupa minggu depan kita akan membahas mengenai tugas ini. Jadi di rumah dikerjakan, dibaca lagi mengenai materi yang sudah Ibu jelaskan. Terus nanti ini tugasnya dikerjakan apa saja. Ada yang ditanyakan mengenai tugas ini? Tidak, Bu. Iya, Bu. Ya, kalau tidak ada yang bertanya berarti Ibu anggap sudah paham ya, sudah dimengerti. Baiklah, untuk itu kita akhiri saja pertemuan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.